Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melakukan pembelajaran 1 subtema 3 di tema 1 untuk kelas 5. Sudah semangat untuk belajar? Harus semangat, tetap semangat karena kelas 5 bahagia, semangat, solih-solihah, berprestasi, yes. Jadi harus tetap semangat untuk belajar, agar apa yang kita cita-citakan nanti dapat terwujud di masa depan. Oleh karena itu, kita harus tetap jaga kesehatan, kebersihan, sholat 5 waktu, sholat duha, dan murojaah Al-Quran. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Harus tetap diingat karena kita harus tetap beribadah dan berdoa serta harus semangat untuk belajar. Sudah semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita baca doa hendak belajar terlebih dahulu. Doa hendak belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti, ilmu yang kita dapatkan nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang kelainan otot pada manusia, cara menjaga kesehatan tubuh, penyakit pada alat gerak manusia, dan macam-macam sendi berdasarkan gerakannya. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang kelainan otot pada manusia. Di materi sebelumnya, Ustazah sudah pernah memberikan tentang macam-macam otot pada manusia. Ada berapa? Ya, ada 3 macam otot, yaitu ada otot polos, otot luri, dan otot jantung. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang kelainan otot. Yang pertama, kita akan belajar tentang hipertrofi. Hipertrofi ini yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Jadi jika kita melakukan pekerjaan dan jika kita sudah merasakan lelah atau capek, hendaknya kita beristirahat terlebih dahulu agar tidak menimbulkan hipertrofi pada otot. Yang selanjutnya yaitu atrofi. Atrofi ini yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu gizi makanan yang kita makan yaitu kurang baik gizinya, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Jadi kita harus selalu menjaga otot pada tubuh kita. Jangan bekerja terlalu lelah dan jangan untuk bermalas-malasan. Yang selanjutnya yaitu stiff. Stiff ini biasa disebut juga dengan kaku leher. Apa sih stiff itu? Stiff yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Biasanya kita merasakan ada kaku-kaku di leher, itu namanya stiff karena kita melakukan gerakan secara tiba-tiba. Yang selanjutnya yaitu tetanus. Tetanus ini disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Biasanya ini terdapat pada benda-benda yang berkarat. Jadi ketika kita barusan memegang benda yang berkarat, maka kita harus segera cuci tangan. Yang selanjutnya yaitu terkilir. Terkilir ini yaitu disebabkan kerja otot antagonis, di mana cara kerja ini menyebabkan gerakan yang kacau, sehingga ujung tulang tidak kembali pada tempatnya. Biasanya kita mengalami terkilir ini ketika kita selesai jatuh. Biasanya kita mengalami terkilir karena
gerakan ototnya kacau. Yang selanjutnya yaitu kram. Kram ini biasa disebut juga dengan kejang otot. Terjadi karena otot bekerja secara terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Polio. Polio ini disebabkan karena virus polio. Sehingga penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada saat kita bayi. Yang selanjutnya yaitu kelelahan otot. Kelelahan otot ini yaitu suatu kondisi di mana otot tidak bisa melakukan kontraksi sehingga bisa menyebabkan terjadinya kram. Hernia abdominal terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Namanya hernia abdominal. Yang terakhir yaitu distrofi otot. Distrofi otot ini merupakan suatu kelainan pada otot yang biasanya terjadi pada anak-anak atau balita karena adanya suatu penyakit atau kecacatan sejak lahir. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Insya Allah paham. Jadi ada berapa kelainan otot pada manusia? Ada 10. Dan otot pada tubuh manusia ada 3. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena dibekali oleh akal yang bisa berpikir, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terjadi penyakit yang menyerang tubuh kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Yang pertama, makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, berdiri yang tegak, dan olahraga secara teratur. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selain itu, jika kita menjaga kesehatan dan kebersihan, berarti itu merupakan rasa syukur kita atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Ada beberapa macam penyakit yang menyerang alat gerak manusia, di antaranya yaitu ada skoliosis, yaitu tulang belakang yang membentuk huruf S. Yang kedua yaitu lordosis. Lordosis yaitu kelainan pada tulang belakang yang terlihat seperti membengkok ke belakang. Sedangkan kifosis yaitu kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang tubuh. Jadi tadi lordosis membengkok ke depan, kifosis membengkok ke belakang ya. Yang selanjutnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sudah usia lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tumbuh tidak normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok. Nah, di situ ada gambar tulang kaki yaitu yang normal, kaki kita yaitu lurus. Nah, untuk gambar selanjutnya, kaki kita membentuk huruf X, membentuk huruf O atau XO, itu namanya penyakit atau kelainan pada tulang, yaitu rakitis. Setelah kita belajar tentang kelainan pada otot, kelainan pada tulang, cara menjaga kesehatan tubuh kita, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sendi.
Kemarin Ustazah sudah menjelaskan beberapa macam sendi yang ada di tubuh kita. Ada sendi peluru, ada sendi pelana, ada sendi geser, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 3 macam sendi berdasarkan sifat gerakannya. Ada 3 macam sendi berdasarkan sifat gerakannya. Yang pertama yaitu sendi mati, ada sendi kaku, dan ada sendi gerak. Sendi mati yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan antar tulang tengkorak atau suturan. Jadi tulang tengkorak kita itu merupakan sendi mati karena tidak dapat bergerak. Selanjutnya yaitu sendi kaku. Sendi kaku yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Gerakannya terbatas. Misalnya persendian antara ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi tulang yang ada di badan kita merupakan sendi kaku. Gerakannya terbatas. Selanjutnya yaitu sendi gerak. Sendi gerak yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan leluasa. Contohnya yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru. Itu namanya sendi gerak karena dapat digerakkan secara leluasa. Paham anak-anakku? Alhamdulillah, insya Allah paham. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk anak-anakku yang sudah semangat untuk belajar dan menyimak pelajaran yang diberikan oleh Ustazah. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan modulnya ya, tentang kelainan pada tubuh manusia, kelainan otot pada tubuh manusia. Di tema 1, subtema 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.